Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab virus dan Monera. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2016. Laut dalam memiliki kondisi ekosistem yang unik dan menarik karena memiliki bakteri yang bersifat A. Osmofilik, B. Barofilik, C. Halofilik, D. Termofilik, E. Xerofilik. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, bakteri yang mampu hidup dalam kondisi kadar garam tinggi seperti di laut dalam adalah bakteri yang bersifat halofilik. Oke, soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2000. Perhatikan pernyataan berikut. 1 TBC, 2 sipilis, 3 gonorrea, dan 4 influenza. Beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, TBC, sipilis, dan gonorrea adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sedangkan influenza itu disebabkan oleh virus. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2005. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Nitrosomonas, 2. Nitrobakter, 3. Nitrococcus, 4. Rhizobium. Dalam upaya meningkatkan kandungan nitrogen tanah, maka para ahli memanfaatkan bakteri A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, cara untuk meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah yang pertama adalah proses nitrifikasi yang memanfaatkan bakteri Nitrosomonas, Nitrobakter, dan Nitrococcus. Dan yang kedua memanfaatkan bakteri Rhizobium yang dapat mengikat N2 bebas dari udara. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2011. Berdasarkan klasifikasi 5 dunia, termasuk apakah organisme yang memiliki karakteristik uniseluler, heterotrof, tanpa membran inti, dan tanpa organela sel? A. Fungi, B. Monera, C. Protista, D. Plantae, E. Animalia. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, klasifikasi 5 dunia ini yang pertama ada Monera, yaitu bakteri dan alga biru. Yang kedua Protista, yaitu protozoa, alga bersel 1. Yang ketiga ada fungi atau jamur. Yang keempat adalah Plantae, itu adalah lumut, paku, tumbuhan berbiji, dan alga. Dan yang kelima ada Animalia atau hewan, yang terdiri dari invertebrata, vertebrata organisme yang bersifat uniselular atau satu sel, heterotrof tidak bisa membuat makanan sendiri, dan tanpa membran inti adalah Monera. Oke, soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2015. Berikut ini adalah pasangan yang benar antara mikroorganisme prokaryotik dan perannya dalam kehidupan manusia kecuali A. Clostridium botulinum, B. Lactobacillus bulgarius, C. Streptomyces colicolor, D. Candida albicans, E. Pseudomonas aeruginosa. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi di sini kita jabarkan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ada Clostridium botulinum, yaitu penghasil toksin botulin. Yang kedua ada Lactobacillus bulgarius, yaitu sebagai penghasil probiotik misalnya pada yogurt. Yang ketiga ada Streptomyces colicolor, yaitu penghasil antibiotik. Yang keempat ada Candida albicans, yaitu penyebab keputihan pada wanita. Dan yang kelima ada Pseudomonas aeruginosa, yaitu pendegrasi limbah organik.
Oke, soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2020. Virus dapat berkembang biak pada organisme lain dengan memasukkan DNA ke tubuh inang dengan tujuan untuk A. Melumpuhkan sel inang agar tidak dapat berkembang biak. B. Mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian tubuhnya. C. Memacu produksi enzim untuk memecah inang. D. Mengeluarkan protoplasma sel inang untuk tempat berkembang biak. E. Mengaktifkan inti sel inang untuk memproduksi enzim. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, cara reproduksi virus ada dua macam. Yang pertama, daur litik dan daur lisogenik. Daur litik pada fase sintesis atau pembentukan DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri untuk mereplikasi bagian-bagian virus, sehingga terbentuklah bagian virus. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya itu, disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus dalam kendali DNA virus. Oke, soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2019. Beberapa jenis bakteri memiliki struktur dorman dalam sitoplasmanya yang disebut endospora. Hal yang tidak tepat berkenaan dengan endospora adalah A. Umumnya terdapat pada bakteri garam positif. B. Menyebabkan sel bakteri bertahan hingga jutaan tahun. C. Aktivitas metabolismenya tinggi untuk menahan cekaman lingkungan. D. Menjadikan bakteri tahan terhadap cekaman kimia fisik. E. Menjadikan bakteri tahan terhadap kondisi vakum dan radiasi ruang angkasa. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, dorman atau dormansi yaitu kondisi pembentukan endospora atau lapisan pelindung dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri dengan cara mengembangkan sel-sel resisten, menghilangkan air dari endospora sehingga metabolismenya terhenti. Oke, soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2018. Pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri garam positif dan garam negatif didasarkan pada A. Permeabilitas membran sel. B. Komposisi kimiawi sitoplasma. C. Keberadaan lapisan peptidoglikan. D. Komposisi senyawa penyusun dinding sel. E. Komponen senyawa penyusun organel sel. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, pada lapisan dinding sel bakteri terdapat peptidoglikan. Pada bakteri garam positif, kandungan peptidoglikan lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Selain itu, pada bakteri gram negatif, dua laporan membran yang mengapit lapisan peptidoglikan. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2017. Pasangan bakteri dan manfaatnya yang benar adalah A. Bradyrhizobium leguminosarum, itu melarutkan logam. B. Lactobacillus bulgaricum, itu meningkatkan sistem imun. C. Acetobacter sillinum, itu memproduksi biogas. D. Pseudomonas aeruginosa, itu menghasilkan bioenergi. E. Streptomyces chrysogenum, itu menghasilkan vitamin. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Oke, di sini kita pasangkan satu-satu manfaatnya. Yang pertama ada Bradyrhizobium leguminosarum, itu berguna untuk mengakumulasikan logam. Yang kedua ada Lactobacillus bulgaricum, itu berguna untuk menghasilkan minum probiotik yang dapat meningkatkan sistem imun. Yang ketiga ada Acetobacter sillinum, itu berguna untuk pembuatan nata de coco. Yang keempat ada Pseudomonas aeruginosa, yaitu penyebab utama pneumonia nosokomial. Dan yang kelima ada Streptomyces chrysogenum, itu penghasil antibiotik. Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2016. Komponen sel bakteri Escherichia coli yang berperan dalam pembentukan energi adalah A. Mitokondria. B. Mesosoma. C. Membran sel. D. Lisosom. E. Badan Golgi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, komponen sel bakteri yang berperan dalam pembentuk energi adalah mesosom. Mesosom terdapat pada sel prokariotik dan fungsinya sama dengan mitokondria. Oke, soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2016. Jenis mikroba yang mampu menghasilkan selulosa dengan substrat air kelapa adalah A. Escherichia coli, B. Salmonella typhi, C. Bacillus subtilis, D. Acetobacter psillinum, E. Saccharomyces cerevisiae. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, bakteri Acetobacter psillinum mengambil glukosa dari substrat air kelapa melalui proses fermentasi dan terjadi polimerisasi glukosa menjadi selulosa. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2013. Virus penyebab infeksi AIDS dapat membuat dsDNA atau DNA untai ganda dari ssRNA atau RNA untai tunggal karena memiliki enzim A. Reverse transkriptase, B. DNA polymerase, C. Endonuklease, D. Sintetase, E. Ligase. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, virus mempunyai suatu enzim, yaitu enzim transkriptase balik yang mengubah ARN sebagai cetakan menjadi rantai ganda kopian AND atau CADN. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2012. Asam nukleat yang terdapat pada virus adalah A. rRNA, B. tRNA, C. DNA dan RNA, D. DNA atau RNA, E. RNA dan protein. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, virus hanya memiliki satu asam nukleat DNA saja atau RNA saja. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2018. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Cendana berbau harum karena A. Batangnya ditumbuhi lumut kerak sehingga menghasilkan senyawa berbau harum. B. Batangnya dihuni oleh senyawa yang menghasilkan feromon berbau harum. C. Memiliki simbion berupa bakteri yang menghasilkan resin berbau harum. D. Batangnya mengandung minyak atsiri yang berbau harum. E. Mempunyai jarum yang menghasilkan senyawa berbau harum. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, cendana berbau harum karena menghasilkan minyak atsiri berupa santalol. Santalol merupakan senyawa metabolit sekunder pada cendana. Jadi, cendana berbau harum karena dapat menghasilkan minyak atsiri. Oke, soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2013. Bakteri asam laktat dapat membantu manusia yang tidak toleran pada susu segar karena menghasilkan enzim A. Beta-galaktosidase, B. Glukoamilase, C. Glukokinase, D. Glukosidase, E. Beta-milase. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, bakteri asam laktat adalah bakteri yang dapat menghasilkan enzim beta-laktosidase yang berperan pada penderita lacto-intolerance yang tidak mampu memanfaatkan laktosa susu. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab virus dan Monera. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.